Halo guys, kita ikut nimbrong nih. Apakah kalian sudah pernah nonton serial film ini? Kupu-kupu Malam. Ya, benar. Film ini awalnya saya penasaran lihat di FYP aku ya, di TikTok. Akhirnya beraniin diri nih buka di Telegram. Karena penasaran kan ini filmnya. Katanya film ini seru. Ada adegan-adegannya gitulah. Akhirnya nonton lah. Kebetulan nontonnya kemarin nih. Baru 2 episode. Episode pertamanya itu side A sama side B. Kemudian episode keduanya side A, side B juga. Dan pemeran di film itu sangat luar biasa sekali menurut aku ya. Data juga siapa-siapa namanya, tapi yang jelas itu ada salah satu pemeran utamanya yang laki-laki yang sorry nih, dia itu pernah beragama Islam dan murtad. Aku nggak mau bahas itu pilihannya sendiri. Yang kedua itu cewek yang katanya orang nggak tahu siapa, misel gitu, tapi di film itu namanya Flo. Dan yang laki-lakinya namanya Arif Dirgantara gitu ya. Dan yang paling membengongkan nih guys, di awal nonton nih pas buka klik muncullah film itu tuh. Akhirnya kasih cepat sedikit, langsung ada adegan cheat-cheatnya gitu. Iya, sebagai orang yang sudah dewasa itu biasa saja rasanya ya, karena ini adegan biasa nih. Terus beberapa saat kemudian adegan lagi nih. Aku sih senang ya sebagai penikmat film ya, atau series apa namanya itu ya, ada adegan gitu itu seneng aja gitu, karena apalagi nonton sendiri itu nggak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan bagi aku nih, yang nonton media sosial itu bukan cuman aku saja gitu, bukan orang dewasa saja, bukan. Tapi banyak anak-anak SD, SMP yang sekarang itu sudah punya gadget semua loh guys. Jadi rasa ketakutan aku nih sebagai masyarakat Indonesia yang masih mempunyai adat ketimuran, yang seharusnya film itu dalam pemikiran saya ini harus lolos sensor gitu dari dunia perfilman atau dunia sinetron atau series gitu ya. Apakah tidak ada lagi lembaga sensor film itu? Jadi bisa dipilah-pilah gitu, siapa yang boleh nonton dan siapa yang tidak boleh nonton. Walaupun memang di series itu kan sekarang boleh dinonton oleh semua gitu, tidak ada pembatasan gitu. Saya betul-betul merasa senang dengan ada adegan itu. Tapi saya sangat khawatir ponakan saya, adik-adik saya, anak-anak saya kelak itu bisa nonton series ini. Benar-benar series ini itu membengongkan banget loh. Begitu vulgar adegan-adegannya, itu betul-betul kayak kita nonton film. Ngerti pastilah ya. Saya sangat heran ya. Tapi pas lagi nih kita cerita lagi ya, kembali lagi ke TikTok nih, ada yang membahas film itu. Dan banyak yang komentar itu adalah cewek-cewek yang masih muda belia dan sok terkejut, tapi kata-katanya itu tahu gitu. Ini Indonesia semakin kesini semakin kesana. Kalau untuk orang dewasa itu tidak masalah menurut aku ya. Saya bukannya sok suci ini, tapi kalau untuk saya sendiri yang menonton itu tidak masalah. Tapi ini yang saya takutkan, anak-anak kecil, ponakan-ponakan saya yang sudah punya HP, adik-adik saya yang sudah pegang gadget sekarang itu. Apalagi mereka sekarang itu di sekolahnya sudah bisa pegang gadget sendiri. Jadi rasa kekhawatiran saya itu
tumbuh dan berkembang gitu loh guys. Aduh, bagaimana sih dunia perfilman Indonesia nih. Saya sih tidak mempermasalahkan ya, tapi yang saya lihat yang produsernya itu nggak tahu siapa ya, mungkin kalau saya salah lah, itu Rampung Jabi apalah, mungkin salah ya, saya hanya sebatas sekilas nonton gitu dan lihat pemain-pemainnya itu adalah pemain-pemain hebat. Dan yang titik poinnya di sini yang ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya ada sensor-sensornya sedikit lah. Ini film terlalu vulgar banget. Walaupun ini baru 2 episode, saya rasa itu kedepannya akan banyak juga adegan-adegan ya enak sih bagi anak-anak muda yang di luar kontrol orang tuanya ya, yang sudah dewasa, anggaplah sudah 17 tahun, 18 tahun ke atas. Tapi yang dipikir itu bagaimana generasi-generasi ke depan itu, yang seharusnya mereka itu tidak menonton film-film itu, akhirnya nonton juga guys. Miris banget, tapi itu seru serius. Acting mereka itu keren, betul-betul natural, betul-betul sesuai dengan realita yang ada. Tapi yang saya mau bahas juga bahwa di film itu terlalu sedikit picik juga sih, bercerita tentang seorang gadis gitu. Dia harus menjadi kupu-kupu malam lantaran adiknya masuk rumah sakit dan harus diobati dengan penyakit jantung, dan dia harus menjual dirinya gitu. Woi, sekarang ini Indonesia sudah berkembang. Apakah kamu tidak punya BPJS? Tidak mampu membayar BPJS yang klaimnya yang pembayarannya itu angsurannya itu ada yang 70.000, 100.000, 120.000 sehingga harus menjual diri. Yeay. Itu tidak mungkin sekali. Ini sangat menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang sekarang sedang naik daun, sedang berusaha membuat tidak ada lagi masalah di bidang kesehatan begitu. Aduh, begitu miris. Aduh, ini walaupun ini hanya sebuah series ya, tapi bikinlah film itu yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya begitu. Jangan terlalu mendramatisir keadaan gitu. Kalau tidak ada uang ya pakai BPJS bos, pakai BPJS. Kalau tidak mampu bayar, lapor ke kelurahan, lapor ke RT gitu, bahwa saya tidak mampu untuk bayar gitu. Ini jangan sampai orang-orang di sana itu diberi pelajaran bahwa kalau tidak punya BPJS ya jual diri gitu. Jadi kupu-kupu malam, tidak salah sih, tidak salah. Tetapi dalam konsep bernegara, bermasyarakat di negara Indonesia, kalau tidak mampu berobat ya pakai BPJS bosku, pakai BPJS gitu. Jangan jadi kupu-kupu gitu. Kalau mau jadi kupu-kupu ya terserah, mau bikin sayap juga nggak masalah gitu. Tapi ini terlalu gila ini filmnya, tapi seru aktingnya. Seru, pokoknya seru lah. Tapi kalau disuruh nonton episode 2 dan ketiga kayaknya saya sudah tidak mau lagi gitu. Penasaran aja sih kemarin gitu, nonton lewat di FYP, kupu-kupu malam. Nah, penasaran dah ya, nonton blok. Adegannya beberapa kali gitu dan terbuka cuy, terbuka. Itu tidak ada lagi yang disensor sama sekali. Sama seperti kita menonton film di layar lebar, dan itu film berwarna hijau. Sangat-sangat miris. Kenapa saya berbicara begini? Karena saya masih merasa kasihan sama generasi muda sekarang itu. Tontonan-tontonan begitu sudah diajarin gitu, kasihan gitu. Kasih film yang, kalaupun mau cerita film-film itu bolehlah, tapi jangan kasih adegan-adegan yang benar-benar transparan begitu. Kan kasihan kitanya gitu. Oke bosku,
Itu adalah tanggapan saya. Tapi ya tapi terserah ya, karena kan memang dunia perfilman itu kalau tidak ada sensasi-sensasinya mungkin tidak terlalu hits ya. Ya berkarya boleh, tapi harus punya batasan-batasan menurut aku ya. Untuk lembaga sensor film Indonesia, mana aksi kalian?